Baik teman-teman, selamat malam. Untuk video yang kedua pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan terkait dengan kita mengingat kembali bagaimana kita entry Simda. Yang pertama, dulu kita mengentry di bagian Renstra untuk memasukkan program dan kegiatan yang ada di Simda 2021. Untuk Simda 2020 kemarin kita ketika membuka Simda, di sana sudah ada 12 standar program atau standar. Di sana sudah ada 12 itu, dan di bawahnya di dalamnya sudah ada kegiatan-kegiatannya. Namun untuk 2021 itu nanti masih kosong seperti kita awal Simda. Jadi kita entry renstranya, programnya, dan kegiatan-kegiatannya. Jadi nanti kita mulai dari awal untuk mengingatkan kembali kepada kita, dan untuk teman-teman yang mungkin ada nanti yang teman-teman yang baru berkecimpung di Simda, ini kebetulan mulai dari nol sehingga nanti kita bisa belajar bersama mulai dari awal. Baik, untuk masuk Simda kita buka alamatnya. Nah, untuk yang teman-teman yang baru bergabung, alamatnya ini Simpos Banjarnegara Cup simcloud.id. Nah, untuk masuknya kita masih seperti kemarin, jadi menggunakan kodenya masing-masing. Saya akan menggunakan dengan kode Danakerta 3. Kemudian setelah ini ternyata masih ketika sudah berada di dalam, ini sudah tampilan sudah berubah. Yang kemarin hanya 19 dan 20 Simdanya, sekarang sudah tambah jadi Simda Pos 2021. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Kita klik di sini. Nah, tampilannya sudah agak ini feminim, ini berwarna pink. Untuk usernya kemarin menggunakan SD berapa, SD 3 Danakerta misalnya. Sekarang untuk usernya, user ID-nya menggunakan NPSN dari masing-masing sekolah. Jadi untuk SD kami Danakerta 3 adalah, untuk passwordnya nanti akan kami bagikan di grup agar nanti teman-teman bisa mulai membuka dan mempelajari, mengingat kembali tentang bagaimana entry di Simda. Setelah kita berada di dalam, untuk mengawalinya kita kita klik data entry, SKPD, anggaran. Nah, untuk pertama kali kita mengisi beberapa anggaran yang kita isi adalah di Renstra. Kodenya 13 sudah muncul core unggulan, kemudian sudah nanti diklik 2 kali muncul nama SD, diklik 2 kali lagi. Nah, ini masih kosong. Yang pertama kita isi data umum. Nah, ada visi, alamat, nama kepala sekolah, NIP, jabatan, dan lain-lain. Jangan lupa ketika pertama kali klik tanda tambah. Ketika sudah pernah diisi, klik ubah kalau misalnya terjadi perubahan. Ini untuk data umum. Ini nanti sudah ada semua datanya dari visi dan disiapkan. Nama bank, nanti Bank Jateng, nomor rekeningnya sesuai nomor rekening. Ini yang agak penting, NPWP. Kemarin sempat saya tanyakan bahwa terkait dengan NPWP yang sampai saat ini belum ada keterangan NPWP masing-masing sekolah, maka untuk NPWP di sini dikosongi saja, masih belum diisi sementara karena belum ada NPWP yang terbaru. Jadi itu hanya yang penting ini di poin NPWP-nya. Ini berkaitan dengan data umum. Kemudian berkaitan dengan jabatan. Jabatan nomor urut pertama, kuasa pengguna anggaran. Nah, ini diisi nama kepala sekolah, NIP, dan jabatannya adalah kepala sekolah. Jadi kuasa pengguna anggaran, nanti di sini kan diklik muncul. Nah, ini kuasa pengguna anggaran. Kemudian untuk yang kedua klik tambah.
yang kedua ini untuk bendahara. Jadi jabatannya nanti bendahara, pembantu bendahara pengeluaran untuk jabatan bendaharanya. Terus di bawahnya nama bendahara yang bersangkutan, nomor NIP-nya berapa, jabatannya adalah bendahara. Itu terkait dengan data umum. Kemudian untuk yang berikutnya, setelah data umum diisi, di bawahnya adalah renstra. Renstra hampir sama, berisi visi, tujuan, dan sasaran. Ini data juga sudah ada di masing-masing sekolah, tinggal dimasukkan saja. Kemudian yang berikutnya adalah renja. Nah, ini yang utama atau yang harus diisi terkait dengan belanja-belanja atau program-program yang akan kita isi. Di sini ada 3 kolom di bagian renja, ada program, kegiatan, dan indikator. Untuk yang pertama di bagian program ini masih kosong, sama sekali kosong. Klik tanda tombol tambah di bawah ini. Nah, di sini klik tambah, muncul urusan wajib pengiriman data. Ini sudah otomatis nanti munculnya. Kemudian untuk kode nomor 1 ini sudah ada kode 1, tinggal kita klik di titik 3. Nah, ini muncul beberapa program-program dari semua instansi yang ada di Banjarnegara. Kemudian untuk instansi kita kemarin untuk SD sekolah dasar itu ada di bagian bawah. Jadi kita scroll ke bawah, pol. Nah, di sini ada kode 101, 102. Ini standar isi, proses, dan lain-lain sampai 8 standar. Terakhir adalah standar penilaian. Kita klik di bagian standar isi. Ini bisa klik 2 kali atau klik seperti ini berwarna biru, kemudian klik pilih. Agar lebih mudah, biasanya saya memakai ini, klik 2 kali, masuk, simpan, tambah, tanda titik 3, scroll ke bawah, program yang kedua, standar proses, simpan, tambah lagi titik 3, standar yang ketiga, simpan, terus sampai ke 8. Nah, kalau sudah sampai 8 nanti selesai, tinggal memasukkan kegiatan-kegiatannya. Ini saya sampai 6 dulu, nanti ini harusnya nanti sampai 8. Tapi untuk memberikan contoh masing-masing standarnya, saya akan buka standar isi. Nah, standar isi kita klik 2 kali, saya ulangi, standar isi kita klik 2 kali. Nah, muncul seperti ini, kita klik tambah. Nah, ketika kita klik tambah, kita klik tanda titik 2. Nah, di standar isi itu nanti kita lihat RKA kita, di sana berisi program atau kegiatan mana saja. Apakah di standar isi ada peserta didik baru, apakah ada perpustakaan, apakah ada ekstrakurikuler, itu kita lihat di RKA kita. Tapi ini dimasukkan semua pun tidak apa-apa. Nanti kan kegiatannya atau rekeningnya sesuai dengan yang ada di RKA. Kita klik penerapan, misalnya di standar isi itu kalau tidak salah adalah berkaitan dengan kegiatan asesmen evaluasi pembelajaran misalnya. Kita klik yang nomor 4. Kalau tidak salah itu di sana ada kolom, maaf, itu yang untuk kelulusan. Program standar isi. Saya ulangi, tambah. Misalnya di sini saya masukkan tentang administrasi kegiatan sekolah. Nah, sudah isi seperti ini. Kemudian lokasi ini berkaitan dengan nama sekolah, SD negeri berapa, SD negeri 3 Tanakerta, kita isi SDN 3 Tanakerta misalnya. Kalau nanti dirapikan hurufnya dan lain-lain. Kemudian kelompoknya, kelompok sasarannya, misalnya ini di administrasi sekolah adalah penggunaan RPP. Jadi ini untuk siapa? Nanti kelompok sasarannya itu untuk siswa, untuk sekolah, atau untuk guru. Misalnya RPP itu untuk guru. Terus misalnya nanti misalnya ada pembelian meja di bagian sarpras, berarti untuk siswa. Disesuaikan kebutuhan belanja ini nanti untuk siapa kelompok sasarannya. Waktunya kalau misalnya untuk RPP itu berarti untuk 1 tahun. Status kegiatan berarti baru,
kemudian sumber dananya